الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ محمد نواوي الجاوي والشيخ جاتي والشيخ جاهر الشيخ البخاري والشيخ عبد المعين والشيخ اليمني والشيخ معلم شافعي هذام الشيخ عبد الكريم مرزوقي والشيخ أمير الدين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita yaitu masih makalah yang ke-6 dari bab 10, yang mana Nabi bersabda, ada 10 golongan dari umatku yang mana hakikatnya mereka itu kufur kepada Allah, akan tetapi mereka merasa baik-baik saja. Mereka merasa bahwasannya sampai saat ini mereka itu beriman kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk yang ke beberapa nih. 1, 2, 3, 4, sekarang yang ke-5. Kita masuk yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa syaribul khamri, ya, dan yang ke-5 itu adalah orang yang senantiasa minum minuman keras, orang yang senantiasa mabuk-mabukan, orang yang senantiasa ya minum khamar. Itu hakikatnya dia kufur sama Allah, tapi sampai saat ini dia merasa baik-baik saja. Sampai saat ini dia merasa bahwa dia masih orang Islam, masih beriman kepada Allah. Itu kalau dia nggak taubat sama Allah di situ, itu hakikatnya dia kufur sama Allah. Fil hadisi, disebutkan di dalam sebuah hadis, syaribul khamri, orang yang minum minuman keras, orang yang senantiasa mabuk-mabukan ketika di dunianya, yuhsyarul, maka dia akan dibangkitkan, wal qawzu mu'allaqun fi unuqihi,
dan apa namanya, ketelnya di situ. Kalau kita mah botolnya di situ. Wal buzu, sedangkan botolnya itu mu'allaqun, digantungkan fi unuqihi, di lehernya. Wal qadahu, sedangkan gelasnya fi yadihi, digantungkan di tangannya. Tuh. Jadi nanti orang yang ketika di dunianya suka mabuk-mabukan, suka minum khamar, itu nanti ketika dibangkitin sama Allah, itu botol yang dulu selalu dia pegang di situ, ya, ataupun apa namanya, ketel ataupun tempat apa aja gitu yang dipakai untuk tempat khamarnya, itu nanti digantungin di lehernya di situ. Kemanapun dia pergi, ya, di padang mahsyar itu dia selalu, ya, digantungkan lehernya itu oleh botolnya. Sedangkan, ya, dia punya gelas itu selalu bawa-bawa gelas. Wahua, dan dia itu antanu, adalah orang yang paling bau. Jadi nanti orang yang suka minum minuman khamar itu ketika dibangkitin sama Allah itu bau banget. Baunya melebihi bau bangke, ya. Pernah nyium bau bangke? Itu kalau bau daleman tuh usus, ya, usus kambing ataupun, ya, dalemannya itu bau banget. Nah ini nanti dia jauh lebih bau lagi di situ ketika dibangkitkan di padang mahsyar di situ. Wa huwa antanu min kulli jifatin, dan dia itu keadaannya lebih bau min kulli jifatin, dari setiap bangkai alal ardi, yang ada di bumi. Bangkai yang ada di tanah, bangkai yang ada di bumi, itu apa yang paling bau? Itu nanti dikalahkan oleh baunya orang yang suka mabuk-mabukan ketika hidupnya. Yal'anuhu, yang melaknat akan dia. Yal'anuhu, yang melaknat akan dia, ya, atau mencaci. Kulluman, setiap orang, yamurru alaihi, yang melewati alaihi, atasnya, minal khalqi, daripada manusia. Jadi nanti itu di padang mahsyar ketika pemabuk itu, ya, lehernya digantungin botol, ya, tangannya itu megangin gelas yang dipakai buat mabuk, ya, itu ketahuan dah tuh ketika dia di padang mahsyar seperti itu, ya, kondisinya. Kemudian dia bau, ya, bau sebau-baunya, itu nanti ketika orang yang melewati dia itu melaknat, mencaci dia, ah dasar tukang mabuk di situ. Jadi setiap yang ketemu dia itu selalu melaknat dia itu, siapapun, ya, yang papasan dengan dia di situ. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain dijelaskan, orang yang suka mabuk-mabukan itu 3 langkah kita meninggalkan daripada kuburannya di situ, itu galih lagi pasti posisi orang yang suka mabuk-mabukan itu pasti membelakangi kiblat. 3 langkah, kalau nggak percaya iris kuping saya, ya, katanya di dalam sebuah keterangan itu. Jadi orang yang tukang mabuk, gali kuburannya 3 langkah kita daripada tempat kuburannya, itu kalau seandainya dia nggak berbalik, ya, membelakangi kiblat, itu dia berani tuh, ya, untuk dipotong kupingnya di situ, ya, ataupun penggal, ya, lehernya di situ. Artinya apa? Kiblat itu nggak mau dihadapkan sama orang yang suka mabuk-mabuk. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan,
itu nanti dibangkitkan orang yang suka mabuk-mabukan itu kondisinya itu mulutnya itu ngampleh ke dada. Ampleh kan dia suka ngenyot mulut, dia ngenyot dia ini mulut di sini. Itu nanti dia punya bibir doer, dia punya bibir doer sampai dada di sini. Ya kenapa? Karena ngenyot itu mulu, bir mulu di sini. Kemudian lisannya, dia punya lidah itu ngampleh sampai perut di situ, panjang sampai perut di situ, dan perutnya ngampleh sampai pahanya. Makanya kan orang ketahuan kalau tukang mabok di situ, perutnya kelihatan buncit gitu. Ya, nah itu nanti kondisi dia ketika dibangkitin sama Allah di padang mahsyar itu, bibirnya ngampleh, ya, membleh, lidahnya menjulur sampai perut. Nah perutnya pun ngampleh sampai paha di situ. Nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya yang keenam, waman wajaba alaihil hajju, dan barang siapa yang wajib atasnya itu haji, falam yahijja, sedangkan dia itu tidak pergi haji, ya, itu dianggapnya dia kufur sama Allah. Meskipun sampai sekarang dia masih ketawa, masih rajin sholat Jumat, sholat jamaah, masih rajin, ya kan? Walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kan gitu. Orang yang sudah mampu dari segi, ya, baik fisiknya ataupun ongkosnya atau perjalanannya, dia itu wajib pergi haji ketika sudah istita', ketika dia sudah mampu dari segi segala-galanya, badannya, ya, hartanya, ongkosnya, perjalanannya udah siap semuanya. Sekarang gampang, bikin paspor juga gampang dan yang lainnya, tapi dia nggak pergi haji di situ, itu hakikatnya dia itu telah kufur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, padahal dia masih santai-santai aja sekarang gitu. Nauzubillah min dzalik. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan, ya, dari Imam Baihaqi di situ, bahwasannya orang yang sudah mampu untuk pergi haji tapi dia nggak pergi haji di situ tahun 2 tahun, nggak pergi padahal dia udah wajib di situ, udah mampu di situ, itu dia itu meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, dan Rasul lepas diri, biarin aja, susah dibilanginnya di situ. Bahkan dalam riwayat yang lainnya dikatakan juga ketika dia setahun 2 tahun nggak pergi haji di situ, ya, artinya dia punya kemampuan di situ, itu sampai mati dia nggak bakal bisa melaksanakan ibadah haji di situ, meskipun hartanya banyak di situ. Ada aja alasannya di situ, ya. Kenapa? Karena kata Allah bahwasannya orang itu sudah tertutup daripada ibadah hajinya di situ. Nah, ini catatan buat kita nih, ketika ada kesempatan kita untuk beribadah, kemudian kita tidak mengambil kesempatan itu, maka lambat laun, ya, kesempatan kita untuk beribadah itu sudah diambil sama Allah, sehingga kita ini sampai mati nggak bisa melakukan kebaikan itu. Makanya kalau seandainya kita ini ada kesempatan, kita nih mampu untuk melakukan ketaatan itu, kerjain. Kenapa? Karena khawatir kesempatan itu akan dicabut sama Allah di sini. Makanya kan kalau kita mau ibadah, mau berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Bisa apa? Bisa jadi nanti itu kesempatannya hilang. Bisa jadi kita juga nggak ada umur dan yang lainnya. Ya, berapa banyak tuh orang yang di depan matanya itu ada kebaikan, tapi dia nggak bisa tuh, ya, melaksanakan kebaikan itu. Kenapa? Ya karena itu tadi,
kebaikan itu sama Allah diambil, dicabut dan dijauhkan dari orang itu. Kali dua kali udah gua kasih kesempatan masih nggak diambil juga, udah dah ya gua cabut, gua ambil, sampai kiamat lu nggak bakal bisa ngerjain itu. Yang jauh rumahnya nyampe ke majelis taklim, yang dekat nggak nyampe di situ. Apa tuh yang salah di situ? Hanya itu tadi, karena kesempatan yang Allah kasih nggak diambil di situ. Ketika nggak diambil ya udah sama Allah dicabut, sampai selamanya dia nggak bakal ngaji-ngaji gitu. Kecuali dia taubat sama Allah, baru diperbaikin lagi sama Allah gitu. Ya, nah sama ketika bapak-bapak nih udah cukup ya, kalau buat daftar ya Haji Plus juga kayak sanggup di situ, orang kontrakannya di mana-mana ya, kemudian sawahnya di mana-mana, tapi dia nggak berangkat di situ. Kali setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu nanti sampai mati gak bakal bisa melakukan ibadah haji ya. Auzubillah min dzalik ya. Qala Allah Ta'ala ya. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah itu tidak butuh daripada alam semesta. Allah ciptain alam semesta itu ya, notabene itu adalah fasilitas buat kita. Kita ini untuk memanfaatkan, menikmati fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau seandainya kita mensyukuri fasilitas yang Allah kasih, itu nanti sama Allah dikasih lagi fasilitas yang lebih baik lagi, yang lebih abadi lagi, itu nanti fasilitas yang dinamakan akhirat, yaitu surga di situ. Nah, ketika kita tidak mensyukuri fasilitas yang sekarang yang di dunia ini nih, dengan kita punya umur, dengan kita punya kesehatan, dengan kita punya kesempatan waktu, dengan kita punya keluasan rizki, kita tidak pakai untuk mensyukuri itu semua dengan mendekatkan diri sama Allah, nah, itu hakikatnya dia itu telah kufur sama Allah. Yang mana ketika dia kufur, dia tidak berterima kasih sama Allah, itu nanti ya fasilitas yang kedua yang di surga itu, yang di akhirat itu, Allah nggak bakal kasih kesempatan lagi buat orang-orang yang kufur ketika di dunianya di situ. Ya. Jadi hakikatnya kebaikan ya yang Allah kasih itu hakikatnya buat kita sendiri. Allah nyuruh kita ibadah, Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita sholat, Allah nyuruh kita sedekah, Allah nyuruh kita pergi haji. Itu hakikatnya buat kebaikan kita, yang mana nanti itu semua menjadi sebuah bekal kita untuk fasilitas yang kedua, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan Allah sendiri mah yang nggak rugi. Lu mau sembahyang, mau nggak haji ya, mau lu kagak haji ya, nggak sodako, nggak sembahyang dan yang lainnya, kata Allah ya saya nggak rugi, yang rugi kamu sendiri. Kenapa? Karena ketika kamu kufur terhadap fasilitas yang aku telah berikan kepada kalian, itu hakikatnya kamu telah menzolimi dirimu sendiri. Kenapa? Karena nanti fasilitas selanjutnya dia nggak dapat di situ, dapat fasilitas yang jelek yang namanya neraka di situ. Ya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, kata Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan, itu hakikatnya dia itu bersyukur kepada dirinya sendiri. Orang yang memaksimalkan, orang yang mensyukuri semua nikmat fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita refleksikan dalam bentuk ibadah, itu hakikatnya itu menambahkan fasilitas yang jauh lebih baik lagi. Badan kita jadinya semakin sehat, mata dijaga sama Allah, kuping dijaga sama Allah,
Ibadahnya yang tadinya cuma pas pokok 5 waktu doang, nanti sunnah-sunnahnya ditambahin sama Allah. Itu begitu. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri segala nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kalian, nanti aku akan tambahkan. Maksudnya apa? Adalah surga tuh tambahannya. Dan itu jauh lebih baik lagi ketimbang kenikmatan yang ada di dunia. Nah, makanya jangan sekali-kali kita mengkufuri apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh kita haji, berangkat haji. Ya, jangan kita nunda-nunda. Kalau nunda-nunda nanti sama Allah dicabut kesempatan itu sehingga dia nggak bisa melakukan lagi. Kalau Allah mah nggak ada kepentingan, nggak ada ruginya, ya. Mau kalian haji atau nggak haji itu nggak ada untungnya. Yang rugi kamu sendiri. Jelasnya, waman tarokat, barang siapa yang meninggalkan i'tiqada wujubil haji, akan keyakinan, waman taroka, barang siapa yang meninggalkan i'tiqada, akan keyakinan wujubil haji, akan wajibnya haji, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun anhu, Allah nggak butuh anhu daripada orang itu. Ya, orang yang berkeyakinan bahwasannya haji itu nggak wajib, di situ kita aja masih susah hidupnya di situ, padahal udah cukup di situ. Nah ini nih orang yang merasa bahwasannya nih kalau seandainya dia udah punya duit di 100 juta, yang mana 100 juta itu hakikatnya itu udah cukup untuk pergi haji, tapi dia dengan berdalih, kalau pergi haji kan duit gua kurang di situ, kalau kurang ntar waduh jadi susah lagi di situ. Nah, itu nanti ketika dia haji pulang ya susah di situ. Ya, kenapa? Karena dia suudzon sama Allah. Padahal enggak. Dalam sebuah banyak penjelasan itu, orang yang mengatakan sami'na wa ata'na, orang yang selalu mengatakan kami mendengar dan kami mentaati segala perintahmu ya Allah, itu diganti sama Allah dengan ganti yang jauh lebih baik dan lebih banyak lagi. Hajinya mabrur, duit yang dia keluarin 100 juta itu menjadi bertambah lagi jadi 1 miliar dan yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita melakukan ibadah, jangan pernah kita suudzon sama Allah, ya duit gua habis dah gitu. Jangan. Kan udah jelas la azidannakum. Itu masa kita nggak percaya sama Allah? Ruwiya, diriwayatkan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasannya Rasulullah itu da'a, pernah berdoa li ummatihi, bagi umatnya. Satu saat Rasulullah itu pernah berdoa untuk umatnya. Asyiyata Arafata, di sore hari pada hari Arafah. Ya, tanggal 9 di situ. Sore hari ya di tanggal 9 ya Arafah di situ. Ya, di hari Arafah itu di sore harinya Rasulullah itu berdoa. Wastaghfara, dan Rasulullah itu memohonkan ampun lahum, bagi mereka. Bayangin tuh, kayak apa baiknya Rasulullah. Ya. Jadi ketika di sore hari, di hari Arafah itu Rasulullah tahu kalau itu tempat mustajab, sehingga dia nggak mau tuh meninggalkan kesempatan itu, dia pakai untuk mendoakan umatnya semuanya di situ. Nah, ketika Rasulullah itu berdoa untuk kita, fa'auhallahu ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepadanya, maka Allah memberikan jawaban kepadanya, inni qad ghafartu lahum. Kata Allah, inni qad ghafartu,
Inni sesungguhnya aku qad ghafartu, aku telah mengampuni lahum bagi mereka, bagi umatmu ya Muhammad, ma baini wa bainahum, di antara aku dan di antara mereka, walam aghfir lahum, dan aku tidak mengampuni lahum bagi dosa-dosa mereka itu, zulmahum, kezoliman mereka, ba'dahum li ba'din, yang terjadi di antara mereka. Jadi kata Allah, ya Muhammad, doamu telah aku penuhi. Kamu mengharapkan umatmu diampuni segala dosa-dosanya. Ya, aku penuhi permintaanmu. Aku telah mengampuni segala dosa-dosa umatmu, kecuali urusan kezoliman antara mereka, ya, yang berlaku dengan mereka di sini. Kalau lempengan yang namanya utang itu harus dibayar. Kalau lempengan dia pernah ngezolimin, ya, fitnah, ghibah, ya, nipu, itu saya nggak ngampunin kata Allah. Nah ini yang secara normalnya seperti itu. Jadi Allah hanya mengampuni antara haknya Allah dengan kita di situ. Allah ampunin tuh, ya, urusan kita sama Allah. Tapi urusan antara kita dengan, ya, saudara-saudara kita, kata Allah, itu selesaiin sendiri di situ. Lihat nih reaksinya Nabi ketika Allah mengatakan, ya, dosa-dosa di antara umatnya itu belum diampunin, ya, sedangkan dosa dengan Allah sudah diampuni. Fazada fil istighfari, maka Rasulullah itu menambahkan fil istighfari, dalam beristighfar. Luar biasa tuh Rasulullah sayangnya sama kita. Ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, azizun alaihi ma anittum. Jadi Rasulullah itu adalah seorang rasul yang paling gak tega ngelihat umatnya itu sengsara di situ. Dosanya dia sama Allah, dosanya umatnya diampunin, tapi dosa antar sesamanya tidak diampunin. Itu Nabi Muhammad sedih. Karena sedihnya dia menambahkan istighfarnya, yang tadinya 1000 ditambahin jadi 100.000. Dengan harapan apa? Ditambahkan volume, ya, baca istighfarnya. Waqala, seraya beliau berkata, innaka qadirun antur dia khusumahum. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, qadirun, zat yang maha mampu, antur dia, untuk meridokan, untuk merelakan, khusumahum, akan orang-orang yang dizoliminya. Mau kata si A si B berantem, ya, bukan berantem, si B ini dizolimin sama si A. Itu kan nanti di akhirat itu si B bisa nuntut si A di situ. Kenapa? Karena kezoliman yang dilakukan oleh si A. Nah, kata Allah, kata Nabi, ya Allah, engkau kan yang maha qadir, yang maha mampu untuk merelakan, ya, kezoliman-kezoliman yang dilakukan orang-orang zolim terhadap orang yang dizoliminya, agar mereka itu saling merelakan di situ. Kan itu bagimu gampang ya Allah. Tolong ya Allah, dibuat rela semua orang-orang yang dizolimi, ya, oleh yang lainnya di situ. Nah itu makanya sunnah tuh kita nih lagi di taklim ataupun di kumpul-kumpulan mana, itu selalu kita ngomong, ya, maafin saya ya, relain saya ya. Jadi kalau kita mau pulang gitu, biar apa? Biar nggak ada sebuah kesalahan antara kita dengan orang yang tadi kita ngumpul di situ. Kalau kita mau pulang tuh gitu, maafin aneh kalau ada salah, relain ya, gitu terus. Nah, kata untuk merelakan orang-orang yang terzolimi di situ.
falam yujibhu, maka Allah tidak menjawabnya, Allah tidak meresponnya, tilkal lailata, pada malam itu, malam 10 tuh. Jadi malam tanggal 10 tuh. Kan doanya sore tanggal 9 Arafah. Falam makana ghadatal muzdalifati, maka tatkala ada ya di waktu paginya hari Muzdalifah, ya, auhallahu ilaihi, Allah menjawab, Allah memberikan wahyu ilaihi kepada Nabi, bil ijabati, dengan diijabah. Ya Muhammad, okelah kalau begitu aku akan memberikan sebuah kerelaan kepada umatmu yang terzolimi, agar mereka merelakan ya kezoliman yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyumlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh luar biasanya Rasulullah. Jadi apapun yang sekiranya dapat memberatkan umatnya, tersebab kezaliman yang terjadi antar umatnya, itu masih dibelain sama Nabi Muhammad, agar Allah itu merelakan semua orang-orang yang terzalimi itu di situ. Itu harapannya Nabi Muhammad. Itulah yang dimatakan bahwasanya Rasulullah itu rahmatan lil alamin, orang yang ya ruhama ubainahum, yang paling sayang terhadap umatnya. Itu contohnya seorang Rasul yang luar biasa. Kita malah sebaliknya, kita tidak ngikutin thariqahnya Rasulullah, malah kita dijauhin daripada nabinya, kita malah justru dipecah-pecah di situ, kita malah dikafir-kafirin, kita malah dimusyrik-musyrikin dan yang lain. Yang notabene kalau Nabi tahu hidup itu pasti Nabi marah di situ. Kenapa kamu pisahkan aku dengan umat-umatku di situ? Gua capek-capek, ya kan, melindungi mereka, menyayangi mereka, menyelamatkan mereka di situ. Kalian malah ya memisahkan aku dengan mereka di situ. Ya, jadi jangan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tuh begitu. Nabi Muhammad tuh pengennya semua makhluk itu masuk surga di situ. Ya. Jadi kita kudu husnuzon, jangan malah suuzon sama yang lain. Waqala, dan seraya Nabi bersabda, ajibtu min aduwillahi iblisa, ajibtu, aku merasa heran, min aduwillahi, daripada musuhnya Allah. Siapa? Iblisa, yaitu iblis. Jadi ketika Allah bilang, ya Muhammad, dosa umatmu semuanya sudah diampunin, baik yang dosa denganku ya serta dosa antara sesama umatmu, aku relakan di situ semuanya di situ. Itu mendengar Allah mengatakan seperti itu, Rasulullah itu tersenyum. Itu Rasulullah terheran-heran melihat muka nggak enaknya iblis di situ. Iblis ngelihat ya Rasulullah diijabah doanya, itu iblis kayak gimana mukanya gitu kan, wah suwe banget ya. Lama ajaballahu, tatkala Allah mengijabah li, akan doaku, kata Allah, kata Nabi di situ. Itu ketika ya Allah mengijabah doanya Nabi Muhammad, itu ekspresi iblis itu luar biasa galaunya di situ. Seraya dia soha bil waili, seraya dia berteriak bil waili, dengan kata-kata wail, waduh mampus gua dah, celaka dah gua nanti di neraka kagak ada teman lagi di situ. Itu gitu, bil wail, celaka. Wat suburi, subur tuh mana juga sama, celaka juga, binasa. Ya gini mah urusannya nggak beres ini gitu. Wa wada'at turaba, dan dia letakkan itu turab, dia letakkan itu tanah yang ada debunya, ala roksihi, di kepalanya, karena bentuk putus asanya dia udah begini. Aduh ya, makanya jangan naruh
tanah di pala. Itu bentuk kekecewaan iblis ketika Rasulullah itu diijabah semua doa-doanya. Ya. Kemudian selanjutnya wasa'i fil fitani. Yang selanjutnya adalah orang yang mondar-mandir kesana kemari fil fitani untuk menyebarkan fitnah-fitnah, bikin hoak, bikin fitnah, bikin apalagi itu provokasi, ya ghibah, namimah, ya silaturahim sih silaturahim, cuma isinya silaturahim bagal lain, ngomongin si anu, jelek-jelekin si anu, ngapain Ustaz, masa kalau nggak dikasih 3 berkatnya kalau mau. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita silaturahim tapi isinya adalah alfitan, ghibah, namimah, ya berita-berita hoak dan yang lain. Termasuk di media sosial tuh. Hati-hati tuh orang yang suka nyebarin fitnah-fitnah yang dipotong-potong dan yang lainnya itu termasuk orang yang hakikatnya kufur, tapi dia nggak sadar sampai sekarang di situ. Jelasnya al-amilu orang yang berperilaku, orang yang berjalan, orang yang beramal, orang yang bekerja fi asbabil fitani pada sebab-sebab fitnah-fitnah. Berarti apa nih? Buzzer, ya kan? Al-amil profesi para buzzer apa namanya? Pokoknya pada orang-orang yang dibayar yang untuk memfitnah. Bayangin tuh, Nabi udah bisa memprediksikan. Ya, Nabi bilang ya as-sa'i fil fitan, ay al-amilu fi asbabil fitan. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang kerjanya cuman bikin fitnah, provokasi dan yang lainnya. Selanjutnya waba'i'u silahi, dan orang yang menjual senjata ya min ahlil harbi bagi kafir harbi, kafir yang menjadi lawan kita perang di situ. Dia jualan senjata, dijualnya ke dia di situ. Ya, nih. Dia nggak berpikir kalau bahwasanya senjata itu buat merangin kita di situ. Ataupun kita menjual ya senjata-senjata buat para separatis di Papua, ya, Timika dan yang lainnya. Wahia, dan itu silah kullu iddatin lil harbi, setiap ya peralatan yang dipersiapkan lil harbi untuk perang, apa aja, mau pistol, mau tombak, mau bom dan yang lain. Wa min bi makna lami, dan min ini maknanya lam, berarti li ahlil harbi. Kemudian selanjutnya wa nakihul mar'ati ay az-zaujati fi duburiha, dan seorang suami yang mensetubuhi istrinya fi duburiha, di lubang belakangnya, di duburnya. Suami yang ya menyetubuhi istrinya dari belakang, itu dia hakikatnya kufur di situ. Kemudian yang terakhir wa nakihu dzati rahimin mahramin, dan orang yang menyetubuhi ya mahramnya sendiri gitu. Ya, kakaknya, adiknya, bahkan anak sama orang tua, itu bukan katanya lagi, sekarang banyak. Seorang ibu mensetubuhi anaknya, dan itu terjadi lama di situ, dan dia merasa biasa-biasa aja. Ya. Ai jelasnya wati'i dzi qarabatin, mensetubuhi ya kerabatnya, mahramin yang semahram, bimilkin dengan kepemilikan au ghairihi ataupun yang lainnya. Nah, ini semuanya nih yang 10 itu in alima ay zonna, jika dia mengetahui hadhil af'ala, akan perbuatan-perbuatan yang 10 ini halalan, menganggap itu halal, kafarot, maka orang itu kafir. Dia nih umpama kata mabok gitu. Ketika dia mabok, dia nganggap ini udah hal biasa, ya, nggak apa-apa, ini halal dan yang lain. Dia nganggapnya sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Kufur tuh di situ orangnya. Semuanya pokoknya 10 hal yang tadi itu apabila dilakukan atas dasar dia menganggap itu halal, maka kufur dia, kafir dia.
Amma idza i'taqada, adapun apabila dia meyakini annaha bahwasannya itu perbuatan yang 10 itu haramun haram, fala yakfur, maka dia enggak kafir di situ. Jadi kalau seandainya dia menganggap 10 perkara tadi itu cuman tahu kalau itu haram, cuman dia masih melakukan itu, nah maka itu dia hanya dihukumkan dia itu berdosa, dosanya dosa besar. Tapi kalau dia nganggapnya halal, nah maka itu kafir dia itu. Tsumma qala wal maqalatu sabi'atu wallahu a'lam.